Bapak politik Indonesia, Anies ataukah Ahok? Pilkada DKI 2017 telah berlalu, tapi perseteruan dua kubu pendukung masih panas. Para pendukung dua kubu dari sisi Anies maupun Ahok saling menuding melakukan politik identitas. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, apa sih arti dari politik identitas? Politik identitas umumnya mengacu pada subset politik di mana kelompok orang dengan identitas ras, agama, etnis, sosial, atau budaya yang sama berusaha untuk mempromosikan kepentingan atau kepentingan khusus mereka sendiri. Alih-alih mengatur hanya di sekitar sistem kepercayaan, manifesto, atau afiliasi partai. Stanford Encyclopedia of Philosophy mengatakan, politik identitas biasanya bertujuan untuk mengamankan kebebasan politik dari konstituen tertentu yang terpinggirkan dalam konteks yang lebih besar. Philosophy Talk mengatakan bahwa gerakan feminis, gerakan hak sipil, dan gerakan pembebasan gay adalah contoh dari jenis pengorganisasian politik ini. Sementara Fox menambahkan bahwa fokusnya biasanya jatuh pada wanita, ras minoritas, imigran, orang LGBTQ, dan agama minoritas. Bermula dari cuitan Denny Siregar dalam Twitternya @DennySiregar7 yang mengatakan Bapak politik identitas dan para pengawalnya. Disertai dengan gambar yang di dalamnya ada Anies dan Sandiaga Uno. Ahok divonis 2 tahun penjara karena terbukti melakukan penodaan agama. Ahok Bapak politik identitas. Yang setuju silakan retweet. Eko Widodo membuat cuitan tentang Ahok lah Bapak politik Indonesia. Terbukti dengan divonisnya Ahok atas penodaan agama. Dilansir dari era.id, pegiat media sosial Yusuf Muhammad berkomentar terkait dengan gelar Bapak politik identitas yang diberikan kepada Anies Baswedan dari netizen di media sosial. Melalui akun Twitternya, Yusuf Muhammad yang akrab disapa Yusuf Dumdum tersebut mengatakan banyak kelompok kadal gurun atau kadrun yang panik lantaran gelar tersebut. Kadrun coba ingin memutarbalikkan fakta, tapi ya silakan saja. Masyarakat sudah tahu betapa brutalnya kelakuan kadrun. Jelas Yusuf Muhammad melalui akun Twitternya pada Senin, 20 Juni 2022. Jelang Pilpres 2024, tiba-tiba buzzer RP menobatkan Anies sebagai Bapak politik identitas. Padahal, Ahok sudah menulis soal ketidaknyamanannya tentang Al-Maidah 51 di buku karyanya yang terbit tahun 2008. Wahai buzzer RP, clear ya? Tampak Lukman Simanjuntak memberikan counter cuitan untuk pendukung Ahok dengan menyertakan portal berita yang berisi tentang buku Ahok. Dilansir dari tribunjakarta.com, politisi senior yang juga Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais mempertanyakan apa salahnya dengan politik identitas. Hal itu disampaikan Amin Rais di akun Instagramnya. Dalam postingannya, Amin Rais menuliskan pandangan Ketua Umum Partai Umat yang juga menantunya, Ridho Rahmadi. Apa yang salah dengan politik identitas? Tanya Amin Rais dalam keterangan postingannya, Selasa 21 Juni 2022. Dituliskan Amin Rais sebagai mengasosiasikan politik identitas dengan agama. Padahal, menurut Amin Rais, justru dengan moral dan agama, politik memiliki arah dan tujuan. Sementara, tanpa moral dan agama, politik menjadi kabur dan tak tentu arah, tulis mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu. Menurut politikus Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago, tegas membantah anggapan tersebut. Di matanya, Anies adalah tokoh penganut prinsip nasionalis. Memang pada Pilkada DKI 2017 lalu Anies cuma dicomot oleh 212 seolah-olah dia diposisikan adalah bagian dari 212. Kata Irma dalam sebuah video pendek yang diunggah pemilik akun Twitter @siregar_elang. Dikutip pada Senin 20 Juni 2022. Tapi karena kebutuhan kemarin, kebutuhan untuk perlu menang Pilkada yang diambil itu politik identitas yang mendukung dia sebegitu kuat di Pilkada DKI 2017. Terpaksa harus diambil, ungkap Irma. Sejatinya dia bukan orang yang memiliki prinsip politik identitas, bukan, pungkasnya. So, menurut teman-teman, siapakah yang memainkan peran sebagai Bapak politik identitas? Anies ataukah Ahok? Apakah 2024 mendatang Capres dan Cawapres kita bakal melakukan politik identitas? Silakan teman-teman jawab di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyimak konten yang kami buat. Sehat dan rukun selalu, Indonesiaku.